Kitab suci diilhamkan oleh Tuhan. Karena itu, kitab suci atau Alkitab harus dipercaya sebagai sabda atau firman Tuhan. Semua umat Kristen meyakini benar kitab suci itu adalah sabda Tuhan. Yang jadi pertanyaan, apa dasar yang bisa dipercaya kalau benar semua kitab itu adalah benar-benar sabda Tuhan? Bukankah Alkitab itu tidak datang dengan ajaib dan diberi langsung oleh Tuhan? Bukankah Alkitab itu tidak ditulis langsung oleh Tuhan? Tidak ada bukti tertulis dalam Alkitab yang menyatakan daftar kitab itu benar-benar adalah firman Tuhan. Jika kita hanya mengakui otoritas Alkitab saja, kita tidak dapat pemberitahuan dari tulisan-tulisan itu dalam Alkitab, mana kitab yang benar-benar adalah firman Tuhan dan mana yang bukan. Jadi Alkitab sendiri tidak dapat menerangkan Alkitab itu sendiri. Jadi dari mana kita tahu kitab suci itu benar firman Tuhan? Itu berarti gereja Katolik berada di posisi yang benar antara kitab suci, tradisi lisan, dan magisterium gereja saling menopang. Membuang peran magisterium gereja dan tradisi lisan sebagai otoritas yang setara dengan Alkitab, maka kita tidak akan memiliki dasar kalau Alkitab itu benar adalah firman Tuhan. Siapa yang kita percaya untuk menjamin benar itu adalah sabda Tuhan? Orang tua kita sajakah? Dari mana orang tua kita tahu? Orang tua tahu dari pemimpin gereja atau guru agama? Pemimpin gereja tahu dari mana? Apakah pemimpin gereja memiliki otoritas yang diakui kitab suci? Mau atau tidak mau, akhirnya semua umat Kristen harus mengakui otoritas gereja Katolik yang telah menulis seleksi, memelihara, dan tetapkan kitab-kitab itu. Karena orang atau kumpulan orang yang menentukan daftar kitab suci yang benar, harus orang dan badan resmi yang memiliki otoritas yang bisa dipertanggungjawabkan, serta memiliki pengakuan dari kitab suci itu sendiri. Sepandai-pandainya kita menafsir kitab suci, sekalipun kita yakin memiliki kuasa Roh Kudus untuk menetapkan, tapi kitab suci itu sendiri tidak mengakui otoritas kita. Kita tidak bisa bertindak menetapkan kitab yang diterima dan yang dibuang. Kita tidak boleh masa bodoh, yang penting semua tahu Alkitab itu firman Tuhan. Apa dasarnya tidak mau tahu? Yang penting yakin itu firman Tuhan. Tidak bisa begitu. Siapa tahu ada kitab-kitab yang adalah firman Tuhan, tapi telah dibuang oleh orang yang tidak memiliki otoritas. Atau mungkin ada kitab-kitab yang bukan sabda Tuhan, tapi masuk dalam kumpulan kitab suci itu. Kita memiliki kitab-kitab dalam Alkitab sekarang ini karena otoritas yang ada dalam gereja Katolik. Tapi umat Kristen di luar Katolik menolak otoritas yang dipercaya gereja Katolik. Apakah otoritas Alkitab satu-satunya bisa berikan daftar kitab? Tentu tidak. Apakah pendeta mereka atau bapa reformasi bisa memberikan daftar kitab-kitab? Tentu tidak. Kalau begitu, ada otoritas lain selain Alkitab yang bisa dipercaya. Kalau benar seorang bapa reformasi memiliki otoritas untuk menetapkan atau membuang kitab-kitab, itu berarti kepercayaan hanya Alkitab saja yang memiliki otoritas menjadi tidak benar. Karena ada otoritas lain selain Alkitab yang dipercaya memiliki kuasa
untuk menyatakan suatu ajaran. Dari sini menjadi jelas apa yang dipercaya Gereja Katolik akan adanya 3 pilar utama iman itu benar saling menopang dan memang dipakai Tuhan untuk gerejanya berjalan dalam kebenaran. 3 pilar iman yang saling menopang dan saling melengkapi, ajaran yang tidak pincang dalam penerapannya. Kita akan mendalami bagaimana antara kitab suci, tradisi lisan, dan magisterium gereja saling menopang sampai terwujudnya kitab suci, dan terus saling menopang dalam penerapan iman, di mana gereja memiliki rambu-rambu yang tidak bisa melanggar kitab suci. Sebaliknya, kitab suci tidak bisa ditafsir oleh sesuka hati, tapi harus sesuai dengan pengajaran gereja, dan tradisi lisan dijalankan gereja dalam terang kitab suci. Kita akan terus membahas peran gereja dan tradisi lisan hingga kitab suci yang berisi perjanjian lama dan perjanjian baru bisa kita miliki saat ini. Jangan lupa subscribe channel ini yang belum subscribe ya, dan hidupkan lonceng jika ingin dikabari video kami selanjutnya. Catholic Credo Channel. Kitab suci atau Alkitab telah kita miliki saat ini. Dari mana asalnya? Alkitab tidak muncul begitu saja. Kitab suci tidak diberikan Tuhan dengan cara yang mudah, seperti dipikir banyak orang. Kitab suci itu terbentuk dari proses yang terjadi dalam Gereja Katolik. Kalau kita tahu proses terbentuknya kitab suci, baru kita tahu ternyata Gereja Katolik benar. 3 otoritas yang dipercaya Gereja Katolik tidak pincang dalam penerapannya. Pertama, kita harus mengakui Gereja Katolik itu sendiri yang adalah kumpulan umat percaya pada Yesus, yang Yesus dirikan di atas dasar para rasul, di mana Petrus yang jadi pemimpinnya. Kita tidak akan lagi jelaskan bagaimana gereja ini didirikan atas dasar batu karang, Petrus, seperti yang tertulis dalam Matius bab 16 ayat 18 sampai 19. Tapi kita lihat Yohanes bab 17, di mana Yesus serahkan firman yang dia terima dari Bapa, dipercayakan kepada murid-muridnya. Di mana dalam Yohanes bab 17 ayat 8, Yesus berdoa, "Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Di sini Yesus berikan firman itu kepada murid-muridnya. Jadi harus dicatat hanya pada murid-muridnya, bukan kepada semua orang. Inilah dasar kepercayaan akan adanya magisterium gereja. Jadi magisterium gereja adalah mereka yang dipercaya Tuhan untuk memelihara firman Tuhan di dunia. Firman itu tidak tertulis. Sekali lagi ditekankan, firman itu tidak tertulis, tapi lisan atau dari mulut ke mulut. Kita lanjut. Dalam Yohanes bab 17 ayat 11, Yesus berkata, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Yesus katakan dia sudah tidak ada di dunia, tetapi mereka masih ada di dunia. Itu artinya Tuhan butuh ada yang masih ada di dunia untuk memelihara dan memberitakan firman-Nya.
Itu berarti para murid juga harus meneruskan pada penerus mereka tugas mulia menjaga, memelihara, dan memberitakan firman ini. Dan para rasul menepatinya dengan mengangkat penerus mereka yang dinamakan uskup. Dan gereja dengan adanya para uskup inilah kita mengenal magisterium gereja yang adalah salah satu pilar iman gereja Katolik. Ini ada dasarnya dalam kitab suci. Kepercayaan akan magisterium gereja ada diakui oleh kitab suci. Jika kita baca Yohanes bab 17 secara keseluruhan, kita akan semakin jelas tahu peran magisterium gereja ini. Dan itu berarti kitab suci atau Alkitab sendiri mengakui ada otoritas yang mengatur iman, yaitu para murid Tuhan yang selanjutnya dilanjutkan oleh para uskup. Tugas memegang otoritas iman tidak dipegang semua orang. Itu hanya oleh penerus para uskup. Di luar para uskup tidak ada yang memiliki otoritas dan sebebasnya pegang jabatan ini, kecuali sengaja melanggar sabda Tuhan itu sendiri. Umat bukanlah para murid, seperti yang Yesus katakan selanjutnya dalam Yohanes bab 17 ayat 20-21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jelas bukan? Ada yang dapat otoritas pelihara firman dan beritakan, dan ada yang hanyalah umat yang percaya pada pemberitaan sabda para uskup. Dan ada yang menarik untuk kita perhatikan dalam firman Tuhan yang baru saja kita dengar, yaitu kalimat supaya mereka menjadi satu. Ini jadi sangat jelas menggambarkan akan adanya satu kumpulan di mana ada pengajarnya dan ada yang hanya sebagai umat, dan mereka itu satu. Dan itulah gambaran gereja. Itulah gereja Katolik. Gereja yang satu dan berdasar pada para rasul atau apostolik. Jadi jelas bukan? Alkitab sendiri mengakui adanya otoritas magisterium gereja. Jadi otoritas magisterium gereja diakui oleh Alkitab itu sendiri. Karena percaya pada otoritas magisterium gereja inilah, maka umat Kristen mula-mula beriman. Jika tidak ada magisterium gereja, mungkin iman Kristen ini telah punah, dan mungkin kita tidak memiliki kitab suci juga. Seandainya doktrin hanya Alkitab saja yang diyakini gereja awal, maka yang kita miliki hanyalah Perjanjian Lama, dan semua tulisan di luar Perjanjian Lama ditolak. Karena umat perdana percaya pada kitab suci dan ajaran lisan, dan percaya pada magisterium gereja sebagai pemimpin iman, maka iman Kristen bisa dijalani. Ingat, firman yang Yesus sampaikan tidak dalam bentuk tertulis, tetapi lisan. Dan firman itu tidak diberitakan secara tersembunyi, tapi sabda itu diberitakan lewat suara dan kehidupan Yesus Sang Sabda yang bisa dilihat semua orang saat itu. Jadi kabar tentang Yesus adalah kabar dari mulut ke mulut yang sekalipun para murid Tuhan yang dipercaya memelihara, tapi kisah Sang Sabda itu disaksikan ribuan pasang mata. Sehingga
Di saat kisah yang diberitakan dari mulut ke mulut itu dibuat dalam bentuk tertulis, maka gereja menjadi pengawasnya yang menentukan mana kitab-kitab yang menulis kisah Yesus yang benar dan mana yang bukan. Karena gereja di mana umat percaya memiliki kisah yang benar yang mereka terima dari telinga mereka, yang telah diberitakan dari mulut ke mulut, sehingga mereka dapat seleksi mana kitab yang benar-benar seperti yang mereka dengar dari kisah para rasul yang memberitakannya. Sehingga dari begitu banyak kitab Injil yang ditulis saat itu, hanya ada 4 kitab yang oleh magisterium gereja dan umat yang menyaksikan sendiri atau mendengar kisah aslinya dari tangan pertama diakui. Jadi antara magisterium gereja dan penerapan ajaran lisanlah yang menentukan, sehingga hanya ada kitab Injil yang diakui. Tanpa saksi-saksi Katolik yang menerapkan ajaran lisan dan para uskup yang memimpin iman, dari mana kita saat ini dapat keempat Injil itu? Bagaimana kita bisa tahu kalau kitab-kitab Injil yang lainnya tidak benar? Atas jasa gereja Katolik yang percaya 3 pilar imanlah 4 kitab Injil itu diakui kalau semua yang tertulis di dalamnya benar adanya, dan Injil-Injil lain yang ditulis itu tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang telah diberitakan oleh para rasul. Dalam 2 Tesalonika bab 2 ayat 2, Santo Paulus menulis, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Perhatikan baik-baik tulisan Santo Paulus. Masih di zaman para rasul, sudah ada ajaran dan surat-surat palsu yang sesat. Surat-surat dan ajaran yang mengaku seakan-akan berasal dari para rasul, di mana dikatakan oleh Santo Paulus ada pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Jadi telah ada surat-surat palsu saat itu. Bagaimana gereja bisa tetap bersatu hadapi pengajaran-pengajaran di luar ajaran para rasul? Apakah umat saat itu diajari doktrin hanya Alkitab saja? Kalau ajaran hanya Alkitab saja diterapkan saat itu, kita hanya memiliki Perjanjian Lama dan kita tidak memiliki kitab-kitab Perjanjian Baru. Tidak ada kitab Injil dan surat-surat apostolik serta kitab Wahyu. Di sini jelas umat perdana diajari untuk tunduk pada magisterium gereja. Dan karena adanya kepercayaan akan kuasa mengajar para rasul, hingga kita memiliki kitab-kitab Perjanjian Baru. Dan bagaimana caranya umat tunduk pada magisterium gereja? Ternyata ada tanda-tanda yang jadi milik para rasul, dan itu yang dikenali dan diterima umat saat itu. Kita lihat dalam 2 Tesalonika bab 3 ayat 17, Santo Paulus menulis, salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kita baca baik-baik. Tulisan tangan Paulus dijelaskan, beginilah tulisanku. Jadi umat Tuhan diajari untuk tunduk pada para rasul dan penerusnya, di mana Paulus ajarkan untuk kenali tulisannya.
Umat saat itu memiliki cara-cara khusus untuk kenali para magisterium gereja untuk memastikan kebenaran ajaran yang disampaikan. Jadi, umat saat itu mengenal Paulus lewat tulisannya, dan mereka menjadi percaya pada apa yang ditulis oleh tulisan yang mereka percaya adalah tulisan Santo Paulus. Tanpa kesetiaan umat perdana pada magisterium gereja, apakah kita bisa menemukan surat-surat Paulus dan para rasul saat ini? Apakah ajaran hanya Alkitab saja memungkinkan surat-surat para rasul sampai pada kita? Tidak bisa, bukan? Lagi-lagi 3 pilar yang dipercaya gereja Katolik menemukan kebenarannya. Tanpa 3 pilar iman, 3 otoritas iman, tidak mungkin kita memiliki kumpulan kitab-kitab yang sekarang dikatakan kitab suci Kristen atau Alkitab. Sekarang dengan cara bagaimana kitab-kitab itu terkumpul? Sekarang kita membahas tentang kanon kitab suci atau kuasa menetapkan kitab-kitab yang adalah sabda Tuhan dan yang bukan. Apakah daftar itu berbentuk dengan sendirinya? Apakah Alkitab saja mampu kumpulkan kitab-kitab yang diyakini sabda Tuhan? Adakah sabda Tuhan yang menulis daftar kitab yang adalah sabda Tuhan? Lagi-lagi ajaran hanya Alkitab saja tidak bisa dipercaya. Kanon kitab suci tidak bisa diputuskan jika umat mula-mula telah meyakini ajaran hanya Alkitab saja dan memusuhi atau tidak percaya pada otoritas magisterium gereja. Alkitab membutuhkan magisterium untuk menentukan kitab-kitab, sehingga Alkitab bisa dipercaya memiliki kitab-kitab yang berwibawa. Harus ada otoritas yang berwibawa sehingga Alkitab terbentuk seperti sekarang ini. Di sini lagi-lagi 3 pilar yang diyakini gereja Katolik menunjukkan kesempurnaannya. 3 pilar atau 3 otoritas yang saling menopang. Kitab suci mengakui kuasa mengajar magisterium. Magisterium menjadikan kitab suci atau Alkitab menjadi kitab yang benar adalah sabda Tuhan. Kitab suci yang asalnya dari ajaran lisan, yang dikarenakan saat itu butuh ditulis, akhirnya ditulis dan dikumpulkan. Proses ini terjadi dalam gereja Katolik dengan pengajaran 3 pilar iman, 3 otoritas iman. Tulisan-tulisan Injil, surat-surat, dan wahyu saat itu tidak dianggap saingan kitab suci Perjanjian Lama. Tulisan-tulisan itu dipelihara gereja jadi bacaan dalam ibadah-ibadah gereja Katolik. Tapi saat itu belum ada kesamaan. Tiap gereja lokal memiliki daftar kitab yang berbeda. Dan yang lebih parah lagi, saat itu di luar gereja Katolik beredar juga kumpulan-kumpulan kitab Kristen yang bertentangan dengan ajaran gereja Katolik. Ada kumpulan kitab menurut Marcion yang berisi surat-surat Paulus dan kitab Injil Lukas yang dipalsukan. Ada juga kaum Ebionit yang menolak surat-surat Paulus dan hanya mengakui Injil yang diubah menurut Matius. Begitu juga untuk Perjanjian Lama, ada perbedaan antara orang Yahudi, di mana sekolah Shammai dan Hallel terpecah karena status kitab pengkhotbah. Sedangkan orang-orang Esseni menolak kitab Ester, tapi menerima kitab Tobit dan Sirak. Di antara kekacauan itu, manakah yang benar? Pada siapa umat Tuhan percaya? Hanya Alkitab saja bisa berikan penyelesaian, sedangkan kitab suci sendiri belum menemukan bentuknya yang tetap. Jadi, tanpa satu gereja yang berwibawa, yaitu gereja Katolik, gereja yang dipercaya saat itu,
daftar kitab suci tidak akan kita temui seperti sekarang ini. Tanpa gereja Katolik telah memelihara dan gunakan kitab-kitab dalam liturgi, akan sangat sulit kita menemukan Alkitab seperti sekarang ini. Karena sekalipun sebagian besar kitab-kitab yang diakui di tiap gereja lokal itu memiliki kesamaan, tapi ada kitab-kitab yang tidak seragam yang harus dirundingkan, mana yang diterima dan mana yang dibuang. Otoritas magisterium gereja Katoliklah yang berjasa kumpulkan kitab-kitab ini yang akan kita bahas terperinci di seri 2 topik ini. Proses hingga kitab-kitab terkumpul jadi Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bukanlah sesuatu yang terjadi dalam sekejap, tidak melalui kejadian yang ajaib sehingga diakui sebagai sabda Tuhan, tapi melalui proses yang memakan waktu yang terjadi dalam gereja Katolik. Gereja yang Alkitab sendiri mengakuinya sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Santo Paulus menulis dalam 1 Timotius bab 3 ayat 15, "Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Jadi di sini Alkitab sendiri mengakui gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Setelah melihat peran gereja Katolik sehingga Alkitab bisa kita miliki, dapatkah kita bertindak dengan otoritas sendiri, mengurangi kitab yang sudah ditetapkan gereja Katolik? Segampang itukah Alkitab itu terbentuk sehingga dengan gampang seorang mantan imam di masa reformasi merubah-rubah daftar kitab yang diakui sabda Tuhan? Apakah tindakannya itu berdasarkan Alkitab? Dari mana dia dapat otoritas untuk mengubah daftar kitab? Jika kita tidak mengakui otoritas gereja Katolik hingga terbentuknya Alkitab, maka Alkitab yang kita pegang tidak memiliki wibawa untuk diyakini sebagai sabda Tuhan. Tapi jika kita mengakui otoritas gereja Katolik, bukankah non-Katolik meragukan kuasa mengajar magisterium gereja? Katanya magisterium gereja Katolik telah salah mengajar, menggunakan patung, menghormati Maria, memindahkan Sabat ke hari Minggu, ajarkan api penyucian dan lain-lain. Kalau magisterium gereja Katolik telah salah dalam mengajar, berarti mereka juga telah salah dalam menentukan daftar kitab yang adalah kitab yang diilhami Roh Kudus. Jika tidak ada otoritas yang dipercaya untuk menentukan kanon kitab suci, itu berarti Alkitab terbentuk dengan cara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu berarti kita bisa ragu akan kebenaran kitab-kitab itu sebagai sabda Tuhan. Hanya dengan mengakui otoritas yang dimiliki gereja Katoliklah, maka Alkitab memiliki otoritas yang dipercaya. Dan jika otoritas gereja Katolik dipercaya dalam kanonkan kitab suci, mengapa otoritas gereja Katolik dalam mengajar yang lain diragukan? Percayalah pada semua yang diajar oleh magisterium gereja Katolik, karena magisterium ini telah membuktikan kebenarannya dalam menentukan kanon kitab suci. Percayalah pada 3 pilar iman menurut gereja Katolik, karena 3 otoritas inilah yang benar dan saling menopang. Jika kita hanya memiliki 1 pilar iman, yaitu hanya memiliki 1 otoritas yaitu Alkitab, maka iman kita akan pincang. Sudah terbukti, Alkitab tidak bisa menjelaskan Alkitab itu sendiri. Kitab suci membutuhkan magisterium gereja untuk menafsir dan mengajar. Tanpa gereja Katolik, kita tidak memiliki kitab suci Kristen atau Alkitab.